Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Bagaimana kabarnya rekan-rekan mahasiswa? Semoga dalam selalu kesehatan ya, dan juga tetap semangat ya. Kita lanjutkan materi tentang ilmu usul fikih. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang satu konsep yang bisa jadi bagi kalian agak asing ya, atau belum pernah dengar ya. Ada yang sudah pernah dengar? Oke. Tentang konsep rukun agama. Ada pernah dengar ya? Paling-paling kalian biasanya kan pahamnya rukun Islam, rukun iman ya. Nah, ini adalah disebut dengan konsep rukun agama. Apakah itu rukun agama? Kita bahas dari satu hadis yang cukup panjang ya. Kalau kalian misal pernah mengaji kitab Bukhari, ada tuh, atau Muslim ya, itu pasti ada. Atau yang paling tipis tuh kitab hadis Arba'in. Nah, posisinya ada di hadis kedua. Ya. Hadis ini bercerita tentang Umar radhiyallahu an pada waktu itu bersama Nabi dan para sahabat ya, sedang dalam satu forum gitu. Kemudian tiba-tiba ada datang seorang laki-laki, rojulun sadidu bayadis siyab. Ada seorang laki-laki yang badannya itu putih, ya kan? Wajahnya berseri, rambutnya putih dan pakaian juga putih. Jadi serba putih. Ya. Kemudian la yura alaihi atharu safar. Tidak kelihatan bekas perjalanan jauh. Jadi orang asing, tetapi tidak ada tanda-tanda rasa capek, rasa lelah gitu. Kalau kita kan jalan sedikit aja ya, dari mana tuh, misal dari naik bis dari jalan besar ke kampus kan udah kelihatan keringetan ya. Nah, kalau ini tidak itu. Padahal pada waktu itu suasana masih padang pasir ya. Kita tidak bisa pesan Gojek online ya kan di situ pada waktu itu. Nah, ini tidak ada tanda-tanda perjalanan. Kemudian tidak ada satupun yang tahu, wala ya'rifuhu minna ahadun ya. Kemudian menarik lagi, orang putih itu tadi langsung duduk berhadapan dengan Rasulullah ya. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Menyandarkan kedua lututnya itu kepada kedua lutut Nabi. Ya kan, barangkali di adat sebagian kita ya, itu sesuatu yang tidak sopan ya. Nah, tapi kalau pada waktu itu nggak tahu. Cuma kesan dalam hadis ini, Umar juga agak siap-siap gitu. Ini orang nggak dikenal tapi kok so akrab banget dengan Rasulullah. Nah, jadi istilahnya sudah siaga, karena para sahabat waktu itu juga mengamankan Rasulullah sebagai pimpinan tertinggi pada waktu itu. Kemudian selanjutnya ya, ya Muhammad akhbirni, kata orang tadi itu nanya, wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam, akhbirni anil Islam. Kemudian Rasulullah bersabda, ini al-Islamu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalat wa tutuz zakat ya wa tasummu ramadan wa tuhijjul bait in istata'a ilaih. Yang kemudian konsep itu menjadi rukun Islam. Ada 5 ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, berhaji. Qala sodakta. Ya, kemudian setelah Rasul menjelaskan kelima konsep rukun Islam tadi, orang tadi itu berkata, sodakta. Oh ya, benar kayak gitu Rasulullah gitu kan. Jadi seolah-olah bertanya tetapi membenarkan ya kan, artinya bahwa dia ngetes gitu kan. Nah, itu uniknya. Kemudian fa'ajibna lahu yasaluhu wa yusaddiquhu. Nah, ini kan bertanya tapi membenarkan. Kemudian berkata lagi, fa'akhbirni anil iman. Nanya lagi, Muhammad, jelaskan kepadaku tentang iman. Rasul kemudian menjelaskan antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi rusulihi wal yaumil akhir ya
Atu'minu bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Itu adalah konsep rukun iman. Ada 6 ya, iman kepada Allah, pada Rasul, kepada kitab, pada malaikat, ya kan, pada hari akhir dan juga kepada qada qadar. Nah, itu kemudian menjadi rukun iman. Nah, lanjut sama juga kasusnya kayak tadi. Ya, sodakta, bener kayak gitu, ya kan? Nah, lanjut lagi bertanya. Qala akhbirni anil ihsan. Jelaskan tentang ihsan. Rasul menjelaskan, ihsan adalah anta'budullah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, kalau ihsan kata Rasulullah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah atau engkau bisa melihat Allah. Tapi kan nggak bisa ya. Saya jamin, ya kan, semua makhluk manusia saat ini nggak ada yang bisa melihat zat Allah, kan? Nggak ada kan? Kalau ada yang mengklaim dirinya bisa melihat zat Allah, waduh, itu bisa ditangkap polisi tuh, karena dia sudah menyebarkan aliran sesat, ya. Karena setiap makhluk di antara kita manusia tidak ada satupun yang bisa melihat zat Allah. Oke? Nah, terus bagaimana solusinya? Tadi kalau beribadah harus bisa melihat Allah. Nah, ada solusinya. Fa ilam takun taroh, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah fa innahu yaraka, maka Allah itu maha melihat kita, maha melihat kamu, gitu. Jadi ada solusi, Rasulullah berikan solusi. Kalau nggak bisa lihat Allah, ya yakin aja Allah bisa melihat kamu. Nah, itu konsep ihsan. Ya, rukun ihsan jadi ada berapa? 1, Islam 5 rukunnya, iman ada 6, kemudian ihsan ada 1 konsep ini. Nah, setelah itu juga sama, si putih tadi itu sodakta, membenarkan lagi, oh bener kayak gitu. Nah, maka kemudian lanjut ya, di akhir, nah ini bertanya Rasulullah, qala ya Umar, ya wahai Umar, kamu tahu nggak itu atadri manisail, kamu paham nggak sih tadi siapa yang bertanya? Umar berkata, Allah wa Rasul a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu tentunya, saya tidak tahu, gitu kan artinya. Maka Rasul menjawab, fa innahu Jibril. Nah, sesungguhnya yang tadi datang itu adalah malaikat Jibril. Ngapain? Atakum yu'allimukum dinakum. Jibril itu datang kepada kalian, kepada kita, ya, yu'allimukum, untuk mengajarkan, menjelaskan tentang agama, dinakum. Nah, dari hadis inilah, ya, saya memberikan satu definisi dalam konsep ini disebut sebagai rukun agama. Karena di situ ada poin-poin rukunnya. Apa? Iman, Islam, dan ihsan. Jadi ada 3. Nah, seperti ini. Ada Islam tentang tadi ya, rukun Islam yang 5 itu, syahadat, salat, puasa. Iman juga rukun iman kepada Allah selanjutnya. Dan juga ihsan, ada 1 tadi, merasa selalu diawasi oleh Allah. Nah, ini semua adalah rukun agama. Yang namanya rukun apa berarti? Tidak boleh ada satupun yang hilang. Ya, kayak tripod ya, tripod 3 kaki itu. Kalau 1 tidak ada, bisa nggak si kamera itu, video itu bisa berdiri kokoh? Enggak ya, pasti akan jatuh, terjungkal ya. Nah, sama rukun agama juga gitu. Kalau imannya tidak ada, Islamnya tidak ada, ihsannya tidak ada, bukan agama Islam yang utuh. Jadi pasti akan ada 1 kekurangan. Oke. Nah, kita eksplor lebih lanjut konsep ini. Ada 3 atau ada 4 konsep yang bisa kita kembangkan ya, antara konsep Islam, iman, dan ihsan. Nih, secara metodologi, secara keilmuan, ya, Islam itu dibahas yang namanya dengan ilmu fikih. Oke. Iman dibahasnya dalam ilmu akidah, dan juga ihsan dibahasnya dalam ilmu tasawuf. Jadi secara keilmuan itu fikih, akidah, tasawuf. Secara proses Islam itu ya, prosesnya disebut dengan usul fikih, iman itu disebut dengan usuluddin, ya.
Kemudian ihsan itu disebut dengan ilmu tasawuf atau riyadhah. Nah, ada kata-kata usuluddin, ada kata-kata usul fikih. Nah, disinilah peran ilmu usul fikih yang akan kita bahas lebih dalam lagi selama beberapa pertemuan selanjutnya, ya, tentang ini. Jadi usul fikih itu satu bagian penting daripada rukun agama ini. Nah, kenapa saya membahas topik ini dulu? Supaya kita paham, oh ternyata posisi usul fikih itu sangat penting sekali sebagai dalam rangka memperkokoh agama kita. Baik, lanjut ya. Nah, secara lembaga teknis bagaimana? Nah, ini nanti ya. Usul fikih itu nanti akan memunculkan atau dimunculkan ya oleh satu lembaga, sekumpulan orang yang disebut dengan mazhab. Maka nanti kita menemukan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Itu mazhab. Kalau dalam iman apa? Nah, itu disebut dengan firqah. Seperti apa? Misal ada firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada firqah Syiah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Murji'ah. Banyak, itu banyak sekali ya. Bahkan disebutkan oleh Rasul itu ada 73 golongan firqah yang semuanya itu sesat. Kecuali satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu ya. Kemudian kalau ihsan tasawuf apa lembaga teknisnya? Disebut dengan thoriqah. Pernah dengar? Ya, ada thoriqah Qadiriyah, thoriqah Naqsyabandiyah, thoriqah Saziliyah misalkan. Ada thoriqah apalagi banyak sekali. Bahkan ada gabungan-gabungan, ada thoriqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, thoriqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Terus itu ada gabungan-gabungan. Apakah itu boleh? Boleh. Kenapa boleh? Nah, kita lihat dari sifatnya. Karena thoriqah itu sifatnya super fleksibel. Karena isinya adalah tentang akhlak ya, tentang ihsan. Bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita beretika, bermoral. Maka fleksibel gitu. Misal di suatu daerah ya etikanya A, maka di daerah lain B bisa jadi berbeda, C juga berbeda. Nah, itu boleh-boleh saja karena disebut dengan etika atau akhlak, itu super fleksibel. Atau digabung etika A dengan etika B dan selanjutnya, itu juga boleh-boleh saja. Berbeda dengan iman atau akidah sifatnya. Kalau yang disebut dengan iman atau usuluddin dia, akidah, sifatnya paten, nggak boleh dicampur aduk. Hari ini saya Islam. Besok karena teman saya ada yang ikut kebaktian gitu, karena dalam merasa toleransi misalkan ikut ke gereja. Nggak boleh kayak gitu karena sudah paten, itu masalah akidah. Ya kan? Kecuali ada dalam hal tertentu ya. Tapi kalau dalam misalkan masalah akidah, karena dia yakin terhadap Tuhannya agama Kristen, nah itu nggak boleh, berarti dia sudah rusak akidahnya. Itu disebut dengan syirik. Nah, maka paten. Termasuk juga hari ini Ahlussunnah wal Jamaah, besok tidak boleh merasa, aduh saya pengen nyoba Syiah misalkan gitu ya. Besok ingin Mu'tazilah, besok ingin Jabariyah, itu nggak bisa kayak gitu. Sekali Ahlussunnah wal Jamaah, karena itu adalah firqah yang diakui oleh Allah ya, dan diridhoi oleh Allah itu, maka firqah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita ikuti semuanya. Dan alhamdulillahnya semua ormas yang ada di Indonesia semuanya menyatakan bahwa dirinya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi pertanyaannya misal ya, apakah NU itu Ahlussunnah wal Jamaah? Iya. Apakah Muhammadiyah Ahlussunnah wal Jamaah? Iya. Apakah apalagi Al-Irsyad Ahlussunnah wal Jamaah? Iya. Apalagi misalkan semuanya ya, lembaga keagamaan Islam. Nah, asal mereka mengklaim dirinya itu Ahlussunnah wal Jamaah, maka silahkan diikuti. Tetapi kalau misal dia tidak mengklaim dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, nah hati-hati, karena pasti di situ ada berbeda pemikiran tentang masalah akidah. Nah, kemudian sifatnya fikih, fleksibel. Ini nanti akan kita bahas. Dengan adanya usul fikih, kita akan tahu bagaimana fikih itu bisa fleksibel. Saya pernah beri contoh di pertemuan selanjutnya, di pertemuan sebelumnya ya,
bahwa suatu saat sholat itu wajib. Oke, hukumnya? Nah, tiba-tiba suatu hari kena haid misalkan, itu berarti fleksibel kan? Jadi haram sholatnya. Itu jadi awalnya wajib menjadi haram. Nah, seperti itu ya. Itu adalah contoh kenapa fikih itu fleksibel, tergantung nanti konteksnya. Apa sih yang ada di sekitarnya. Baik, nah itu jadi rukun agama yang kita bahas pada hari ini adalah terkait dengan Islam, iman, ihsan. Titik pentingnya berada di sini bahwa usul fikih ya berada dalam salah satu poin rukun agama ini. Sekali lagi, kalian mempelajari ilmu usul fikih ini harus dengan serius ya, pahami dengan benar karena ini akan sangat menentukan bagaimana pemikiran fikih Anda. Gitu. Jadi harapannya begini. Kalian melihat satu bentuk ibadah orang lain, fikihnya ya, dalam umat Islam tentunya, kok berbeda. Misal, satu saat kalian melihat yang takbiratul ihram itu ngangkat tangannya begini, ya. Ada yang lebih atas lagi misalkan, ada yang cuma begini, atau ada yang muter-muter ya kan? Nah, itu bagaimana? Betul nggak sih? Nah, itu dibahas dalam usul fikih. Kalau kalian paham usul fikih, tidak langsung menyalahkan. Ngapain yang muter-muter itu, nggak ada kerjaan kan? Sebelum sholat kok muter-muter dulu misalkan gitu. Maka kalau kalian sudah paham usul fikih dan tahu teorinya, tidak langsung menyalahkan. Gitu. Misal contoh lain, kalian biasa kunut, ya kan? Tiba-tiba sholat di tempat yang sholat subuh ya tidak kunut. Terus gimana? Apakah harus kunut? Jangan, harus ngikutin imamnya yang tidak kunut. Gitu. Atau kalian yang tidak kunut biasanya ikut sholat berjamaah, imamnya yang kunut. Harus bagaimana? Apakah harus sujud duluan atau ruku duluan? Oh, jangan, nanti batal sholatnya. Ikutin dulu apa yang dilakukan oleh imam. Itu, dan tentu tadi tidak menyalahkan. Oh, yang kunut benar, yang tidak kunut tidak benar misalkan. Itu sudah tidak zamannya. Karena sekarang kita sudah memahami usul fikih sehingga tahu ya, dan tidak terus cepat menyalahkan orang lain. Demikian, semoga bermanfaat topik kita pada hari ini tentang rukun agama. Ketemu lagi dalam topik selanjutnya. Ya, silahkan baca lagi buku saya yang berjudul Buku Saku Usul Fikih. Nah, di situ juga saya sudah membahas tentang teori rukun agama ini dan teori-teori yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.